Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Di pagi hari ini diawali seperti biasa dengan nyapu-nyapu ya, dengan beberes toko. Karena hari ini kita akan produksi untuk bikin kaos anak sekitaran 30-40 piece lah, kurang lebih seperti itu. Jadi seseru apa kegiatan hari ini, ikutin aja terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini udah jam 9 seperti biasa di toko, dan kita alhamdulillah hari ini ada produksi untuk bikin kaos-kaos anak seperti ini. Jadi ini ada berbagai ukuran dan berbagai warna, model-model kaos anak laki-laki dan perempuan ya. Kalau yang perempuan modelnya kayak gini dia. Jadi ada semacam kayak apa sih namanya nih? Dibilangnya renda atau motif atau apapun itu di bagian lengannya. Jadi ini cewek cowok ya. Dan ini udah mulai diproses, udah mulai di print. Jadi ikutin aja terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Oh ya, nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video baru berikutnya ya. Nah teman-teman, jadi perlu teman-teman ketahui untuk tahapan atau proses pembuatan sablon menggunakan teknik DTF ini ada beberapa langkah, dari mulai ngedesain tentu aja, kemudian juga ada proses yang namanya ngasih tepung atau ngasih powder, itu sebenarnya lemnya ya. Kemudian nanti setelah lem atau tepung itu tertempel di desainnya, baru kita akan melakukan proses pengovenan. Nah, jadi fungsi untuk oven ini adalah biar si lem atau si powdernya tadi itu bisa meleleh, yang nantinya akan berubah jadi lem. Nah, setelah berubah jadi lem baru bisa dipres ke berbagai media yang kita mau. Kayak misalkan, nah ini tepungnya nih ya, kayak gini modelnya. Kayak misalnya apa tadi, medianya kaos, topi, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini gue prosesnya masih manual ya, belum menggunakan proses yang otomatis, karena memang target gue ini dari mulai bikin video, bikin konten itu untuk ngebantu teman-teman yang baru aja memulai, yang pemula. Jadi ini kita masih ngerjainnya manual. Harapannya sih biar teman-teman tahu dulu prosesnya, langkah-langkah dasarnya seperti apa, sebelum nanti kalau misalkan teman-teman udah berkembang, punya mesin yang lebih besar, punya dryer dan mixer otomatis, bahkan punya mesin dengan lebar 60 cm, itu udah nggak perlu kaget lagi dengan hal-hal seperti ini. Oke teman-teman, ini masih ngelanjutin, sisa sedikit lagi kelar, tinggal 1 lembar lagi untuk 40 kaos. Lumayan lebih cepat untuk versi Jaka yang sekarang. Dan ini udah jam 12 juga, mungkin kita akan makan dulu, terus sholat dulu, main dulu sebentar sama bocil, tinggal beberapa langkah ke belakang aja. Dan ya udah, nanti kita lanjutin untuk ngepres hari ini atau besok ya. Kita coba deh nanti ngepres ya. Ikutin terus pokoknya video ini sampai selesai. Sitting in the basement apartment I rented with you. One day later. Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari hari sebelumnya, tentu aja kayak gitu. Dan hari ini jadwalnya adalah ngepres. Jadi kita akan ngepres kaos sebanyak 40 piece. Dan juga ini sablonannya udah selesai ya kemarin. Ini desain-desainnya beda-beda ya, ada banyak. Kemudian ini ada logo-logonya juga. Tinggal dipres aja, dan tadi udah buka pagar biar cahayanya masuk dan juga rezekinya masuk, amin. Paling sekarang gue mau bikin kopi dulu dan sedikit bersih-bersih, nyapu-nyapu, buang sampah, pel, dan segala macamnya, kegiatan setiap hari standar seperti itu. Nah, jadi desainnya kayak gini ya, bermacam-macam desain, dan ini juga model bajunya warna-warni kayak gini, dan juga ada 2 model cowok sama model cewek. Nah, ini mesin presnya lagi gua nyalain dulu, suhunya biasa 165. Nah, ini belum di setting, kita pakai suhu 165 aja, dan waktunya 15 detik, jadi standar aja ya, karena suhu dan waktu yang biasa dipakai untuk ngepres kaos itu suhunya 165 dan waktunya 15 detik kayak gitu. Dan ini udah tinggal tunggu aja. Terus paling ini nih,
Jadi untuk ngepres kali ini gue pakai pad karetnya yang modelnya seperti ini, ukurannya kecil karena biar ngepas aja dengan kaos dan desainnya lebih enak kayaknya. Karena kalau misalkan pakai ukuran yang 38x38 nanti pasti ada bagian kaos seperti ini ya. Nah, jahitan pinggir ini yang apa ya, ngeganjel lah gitu ibaratnya di atas si karetnya. Sebenarnya nggak masalah sih, bisa-bisa aja karena kan ini karet ya, dia bisa mendem gitu ke dalam gitu, mendelep lah gitu ke dalam, bahasanya apa ya, pokoknya gitu deh. Tapi kalau gue lebih senang memang dari awal sebelum ngepres itu permukaannya nantinya bakal dipres si kaosnya ini rata gitu, seperti ini. Nah, jadi nggak ada kelihatan, nggak ada jahitan-jahitan yang menumpuk di atas si pad karetnya, pad karetnya yang ini nih. Jadi nanti pada saat dipresnya biar lebih enak aja gitu, presisi gitu, rata gitu. Tapi apakah pakai yang ukuran 38x38 bisa ya? Bisa aja sih sebenarnya. Pakai yang ukuran ini nih. Ini lagi nggak dipakai sama gua. Oke, kita nunggu ini panas dulu ya. Oke, suhunya sekarang udah ada di kisaran 162 165 gitu ya. Jadi kita akan mulai langsung di press aja. Oh ya, by the way nanti ketika saat proses ngepres itu pasti ada penurunan suhu. Biasanya kalau kita setting di 165 nanti ada turun di 160 bahkan 159 gitu ya, tergantung kondisi mesin presnya juga dan juga kondisi dari ruangan kalian, tempat kalian kerja gitu. Jadi kalau tempat kalian semakin dingin ya otomatis nanti suhunya turunnya akan lebih banyak. Tapi itu hal yang normal, itu nggak masalah. Sebenarnya 165 itu nggak harus selalu tiap kali kalian akan melakukan pengepresan itu harus 165 suhunya, nggak harus kayak gitu. Jadi ya kalau ada penurunan yang nggak terlalu signifikan itu nggak masalah. Kita akan langsung press aja. Untuk settingannya kita lihat dulu requestannya di filenya, keterangannya. Posisi sablon proporsional, tidak terlalu ke atas dan jangan terlalu ke tengah. Oke. Berarti dia lebih ngebebasin dan mempercayakan aja ini ke kita kayaknya. Kita ambil penggaris dulu untuk nyari angka pastinya. Kita mulai. Karena kalau kaos dewasa itu kalau sablonannya agak besar dia 3 jari atau 7 cm ya. Kalau ini kita kasih sekitaran 4 cm mungkin cukup. Nah, jadi nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke tengah katanya. Jadi, oke 4 cm oke sih. Oke ya, gimana menurut teman-teman? Segini udah oke. Nah, terus untuk kanan kirinya, gue manual, biasanya pakai tangan. Cari desain yang paling pinggir. Kemudian tinggal diposisikan aja dan oke, segini kayaknya cukup. Kita cek lagi, 3,5 atau 4 cm deh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Karena kita ambil tengah-tengahnya, katanya kan jangan terlalu atas, jangan terlalu tengah juga atau terlalu bawah. Jadi, biar oke, kita press dulu. Press pertama waktunya 15 detik. Kita tunggu. Siapkan juga kain seperti ini untuk pegangan. Nah, ini kita taruh dulu di sini ya, di kursi ya. Di kursi tempat biasanya gue duduk, jadi bukan di bawah. Di bawah pun sebenarnya bersih sih, karena tadi kan udah gue sapu, gue pel. Makanya gue selalu nyapu sama ngepel toko tuh buat kerjaan-kerjaan kayak gini pasti tuh mainnya di bawah lantai ya. Apalagi kalau lagi ada kerjaan banyak. Karena kan di toko gue kan belum punya meja yang gede gitu ya, yang untuk naro untuk naro kaos-kaos kayak gini. Jadi ya kadang-kadang kita memanfaatkan lantai. Oke, tuh ya. Kalau misalkan pakai karetnya yang ngepas kayak gini tuh nggak ada yang nonjol. Jahitan-jahitannya semuanya ada di luar pinggiran karet. Jangan lupa di preheat dulu. Tadi gue kayaknya lupa preheat yang satu itu yang pertama, tapi it's okay. Karena nggak terlalu kusut banget bajunya juga.
Oke, sekarang kita akan lanjut untuk ngepres bagian kerah belakangnya. Jadi di sini ya. Nah, jadi ini gue pakai mesin press topi yang biasa gue pakai untuk ngepres topi tentunya. Nah, ini tinggal ditaruh aja kerahnya gini, kemudian bagian depannya dilipat terus taruh ke bawah. Nah, maka ini akan terekspos bagian belakangnya. Setelah ini ya tinggal tunggu panas aja. Masih 77. Kalau untuk mesin press ini, press topi ini, gue pakainya suhunya di 120. Nah, jadi ini mungkin, gue nggak tahu ya. Kalau kaos dewasa sih biasanya sekitaran 2 atau 2,5 cm, bahkan 3 cm kalau untuk di jaket-jaket kayak hoodie gitu ya. Tapi kalau ini paling 1 cm cukup lah. Sip. Jadi kita bikin 1 cm aja dari jahitan. Ini kan ada jahitan nih. Jahitan yang di kerah belakang. Kita ukur 1 cm aja. Jarak dari jahitan itu ke si logonya. Oke teman-teman, udah selesai ngepres di bagian label. Dengan selesainya ngepres di bagian label, maka tugas gue udah selesai. Ini udah dibungkus, gue lupa untuk ngeliatin hasil akhirnya, tapi teman-teman udah tahu lah ya kayak gimana. Ya udah, hari ini selesai di jam 12. Ini udah tanggal 27 Desember. Jadi hari ini juga terakhir gue berkegiatan di toko karena pengen liburan. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi atau gue akan mulai menerima order lagi di tanggal 2 kali ya gitu. Dan paling besok masih ada kerjaan ini sih, packing si printer DTF Jaka.